Welcome back guys to my channel podcast. Welcome back guys to my channel podcast. Kali ini Gilai Kopi yang ke 18. Di jeda ngopi sebelumnya saya bedah buku Dr. Joe Dispenza, dan seperti terpotong di menit ke-14, cuma 14 menit. Saya mau jelasin lebih detail apa itu dimensi kuantum, atau istilahnya medan terpadu, tapi terpotong karena memori HP saya minim banget, jadi terpotong, tiba-tiba terputus videonya di tengah jalan ya. Kali ini ya saya mau lebih detail menjelaskan medan terpadu itu di semesta kita ya, yang diteliti oleh hampir semua fisikawan ya. Medan kuantum ini seperti apa masih diteliti sampai saat ini, dan Dr. Joe ini salah satu peneliti itu. Dan jadi karena saya pengidap skizofrenia dan saya jadi menganggap ya sebenarnya menurut ini ketika kita memasuki medan kuantum, kita memasuki ruang tak bertepi dan ruang tidak berwaktu. Ruang tidak bertepi dan ruang tidak berwaktu, jadi sangat luas, sangat tidak terbatas. Jadi saya di sini tidak menggunakan istilah, kalau di dalam agama-agama kita tidak menggunakan tidak menggunakan frase-frase yang agamis, tapi lebih ke natural, ke alam, ke semesta, menghindari penggunaan frase-frase ketuhanan ya. Jadi bukunya ini terasa lebih lebih sekuler, jadi menghindari kesan-kesan ketuhanan. Oke, saya akan ngopi dulu. Sekali ini saya ditemani oleh kopi hitam. Jadi untuk memasuki medan kuantum kita perlu meditasi. Ya, saran saya adalah meditasi transendental karena itu yang paling mudah. Kita hanya perlu fokus dengan mantra, ya terserah teman-teman mantra apa yang baik, itu mantra suci. Kalau saya sih biasanya sholawatan ya, saya pakai sholawat Jibril, soalnya cuma sholawat ala Muhammad, jadi itu saya ulang-ulang ketika meditasi transendental. Dan kita bisa membersihkan, ya mulai visualisasi di pikiran kita sendiri. Kita bisa membersihkan cakra-cakra di dalam tubuh kita. Ya awalnya ya namanya juga berlatih ya, berlatih fokus ya, visualisasi sendiri aja, nggak usah gimana ya. Bersihin cakra dasar dulu, 7 cakra dasar di tengah-tengah tubuh kita. Itu yang biasa saya lakukan sambil duduk sewajarnya. Sampai pada akhirnya kita ya latihan awalnya itu 20 menit ya. Ini sebenarnya meditasi transcendental ini diambil dari seorang resi di India, namanya saya lupa. Kayak pokoknya The Beatles tuh pernah belajar juga ke dia. Saya baca-baca di internet, anjir, The Beatles ternyata, grup band The Beatles ternyata pernah belajar ke resi ini. Jadi resi kayaknya ya paling cocok sama saya. Selama 20 menit mengulang-ulang mantra yang sama. Kalau teman-teman bisa mantra, ya terserah teman-teman bisa mantra, nggak harus suci. Kalau saya lebih memilih sholawat ya, karena itu cocok buat saya. Ya muslim, saya karena kayak
ada filosofinya, ada sejarahnya kenapa saya bikin sholawat ya. Sebenarnya saya nggak sholawat sih, ada mantra tersendiri ya, mantra hey ya, hey cuma kata-kata hey atau kata-kata, nggak ada maknanya apa-apa. Kalau hey kan panggilan hey gitu, di batin, diucap dalam batin kita hai. Kalau lagi fokus hey, jadi balik ke sederhananya, fokus lagi untuk meditasi, menyadari napas itu yang penting. Terus kita pertama itu menyadari napas dulu, menikmati napas dengan mantra hey ini diucapkan di batin. Kemudian ya terserah teman-teman mau pakai mantra apa, nggak harus suci ya, karena awal-awal saya dulu nggak pakai sholawat sih. Awal-awal itu pakai hey atau hais ya, terserah apalah itu, kata-kata pendek banget. Awal-awal dulu meditasi selama 20 menit ya, nanti bertahap kita akhirnya di dalam kita membuka apa ya, pertama visualisasi dulu, membersihkan diri kita dulu sebelum memasuki medan kuantum atau dimensi atau medan terpadu. Ini duduk sila boleh, duduk di kursi juga boleh, terserah, pokoknya nyaman, dibuat senyaman mungkin. Sudah kan di podcast sebelumnya kan saya bilang bahwa setiap cakra itu memiliki kecerdasan sendiri-sendiri. Jadi otak itu tidak hanya di kepala, tapi di tiap cakra ini punya kecerdasannya juga, kecerdasan sendiri-sendiri. Jadi punya otaknya sendiri-sendiri. Jadi ya misalkan cakra jantung untuk hal intuisi, perasaan itu kita bisa selami dengan ya meditasi transcendental ini kan, kita bisa selami itu. Visualisasinya terserah, bebas, terserah teman-teman kayak apa, ikuti aja. Pokoknya kembali ke mantra. Kalau pikiran kita udah liar banget ya, langsung balik lagi hey, langsung balik lagi ke mantra hey. Menyadari napas lagi, jadi tenang lagi, nyantai lagi ya, latihan fokus di mantra untuk kembali ke kesadaran dengan mata tertutup. Biasanya saya mata tertutup sambil dengerin musik, karena untuk timing saya nggak tahu 20 menit kan, jadi saya putar musik yang 20 menit juga, yang selama 20 menit juga. Saya kalau musiknya habis berarti saya selesai meditasi saya. Jadi ya sambil dengerin, supaya pakai headset bluetooth headset. Jadi ketika meditasi itu saya dengerin sambil meditasi, sambil dengerin musik, nyaman, tenang, rileks, menikmati memasuki medan kuantum ya, membersihkan diri dulu, membersihkan cakra-cakra, mulai dari cakra dasar, solar plexus, naik ke atas ke jantung, bersihkan, membuka cakra itu, membersihkan, membuka sampai ke cakra mahkota, membersihkan. Akhirnya kita membayangkan kita berada di suatu medan yang tidak terbatas, sangat luas, karena membuat kita itu, meskipun kita berada di dalam ruang nyata, di dalam sebuah kamar, tapi ketika kita membuka dimensi kuantum, kita bayangkan itu dimensi itu sangat tak terbatas, sangat luas. Jadi bisa kita masuk kesadaran itu, kemudian merasa nyaman dengan berada di dalam sana, berada di medan kuantum. Karena kalau saya membayangkan medan kuantum itu hitam ya, jadi seperti gak banyak cahaya. Medan kuantum itu hitam pekat, seperti langit kan biru ya, tapi kalau langit itu sebenarnya warnanya hitam, karena jadi biru kan karena ada cahaya matahari dan langit di malam hari lah. Kalau langit di siang hari kan jadi biru kan, soalnya kena pantulan laut dan cahaya matahari. Jadi langit itu hitam dan
bintang itu bercahaya putih. Jadi saya membayangkan ya berada di medan kuantum itu hitam pekat. Jadi saya ya lebih pasrah gitu, ada kesan saya lebih pasrah berada di medan itu. Saya seperti dipeluk oleh ketidakterbatasan. Jadi saya menghindari kata-kata religius ya, saya menghindari spiritualitas. Di sini kita ngomong lebih ke arah, karena itu saya seorang skizofrenia. Ketika saya merasa dekat dengan Tuhan, itu saya tidak mampu. Jadi otak saya mungkin jadi saya pernah trauma ya. Ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, malah itu bisa jadi bukan Tuhan sebenarnya, tapi itu setan. Karena ya itu alasan juga kenapa saya memakai sholawat ya. Saya sangat bergantung kepada Rasulullah, kepada Nabi saya. Jadi nggak langsung menuju Tuhan, jadi tidak langsung menuju ke Tuhan Allah itu sendiri. Jadi saya masih berada di kaki beliau, seperti Rumi ya. Rumi itu berharap berada di kaki Kanjeng Nabi, debu, hanya dia itu mengibaratkan dirinya sebagai setitik debu di kaki Kanjeng Nabi. Rumi itu seperti itu. Ketika meditasi ini saya memvisualisasikan diri saya juga debu, tapi bukan di kaki Kanjeng Nabi ya, tapi di kaki Rumi. Jadi lebih kecil lagi. Jadi Allahu Akbar dalam tradisi Muslim, Allah Maha Besar, itu sangat besar. Jadi tidak bisa dibayangkan, kebesarannya tidak bisa dibayangkan. Makanya saya menggunakan kata semesta untuk menjembatani seperti apa medan kuantum ini. Jadi semesta ini bagian dari makhluk Allah. Kalau kita menuju ke yang maha besar, ya kita tidak akan kuat. Itu sangat besar soalnya. Jadi ya kita harus mengecilkan diri sendiri, harus merendahkan hati, merendahkan diri sendiri, akhirnya sampai ke ya seperti Rumi tadi, dia menganggap dirinya setitik debu di kaki Kanjeng salah satu kekasih Allah, kekasih Tuhannya. Jadi itu lebih, bagi saya, buat mental saya lebih sehat. Jadi tidak terlalu menghindari halusinasi, menghindari delusi. Ya kita harus menghindari halusinasi, menghindari delusi. Ya kita harus merendahkan diri lagi, harus merendahkan hati lagi. Kita ini cuma manusia biasa gitu. Ada yang lebih, itu sudah kita bukan bukan level kita untuk di sekelas Nabi atau sekelas Nabi Isa yang sekarang menjadi Tuhan di kaum Kristiani, atau sekelas Nabi Ibrahim. Itu sekelas nabi-nabi itu kita tidak akan mampu. Soalnya banyak teman-teman yang mengalami halusinasi itu karena mereka itu merasa begitu dekat dengan Tuhannya. Kalau saya, untuk menghindari, bahkan ada yang merasa menjadi Imam Mahdi. Wow. Jadi kalau akhirnya saya memutuskan untuk ya tidaklah, saya hanya pengikut, salah satu murid dari pecinta Nabi itu sendiri. Jadi lebih merendahkan diri lagi. Jadi tidak, kalau ada menghindari, jadi mindset ini disetting untuk ya serendah mungkin. Jadi masih butuh sosok Rasulullah sebagai wasilah, sebagai perantara. Jadi nggak langsung seperti, saya menghindari tokoh-tokoh sufis ya. Kalau di dalam Muslim itu menghindari mindset para tokoh sufis sekelas Robiah Al-Adawiyah atau Al-Halaj, atau bahkan di tokoh sufis lokal seperti Sesi Jenar, Manunggaling Kalu Agustinya. Itu terlalu tinggi, itu bahaya buat mental. Jadi saya ingatkan buat teman-teman, kalau teman-teman merasa dekat dengan Tuhan, merasa bisa menerima wahyu yang aneh-aneh yang akhirnya terjadi delusi, itu mungkin karena teman-teman terlalu percaya diri, terlalu ujub. Ujub itu sombong. Jadi kita menyombongkan diri, kita udah merasa dekat dengan Tuhan, padahal ya bisa jadi itu malah setan. Jadi lebih baik ya merendahkan hati, merendahkan diri. Kita ini cuma umat dari salah satu kekasih Nabi, kekasih Allah aja. Dan bahkan saya salah satu murid dari kekasih Nabi, misalnya Jalaluddin Arumi tadi.
Saya suka Rumi. Rumi itu yang paling bagus, tokoh sufis paling masuk akal karena ya dia membayangkan diri dia cuma setitik debu di kaki Nabi Muhammad. Jadi benar-benar merendahkan diri. Jadi yang bagi saya itu masih sehat lah ya buat mental saya. Karena saya dulu selama skizo halusinasinya banyak banget. Udah saya tulis di ADS dan banyak sekali, akhirnya ada timbul kesombongan dalam diri saya, ini kok mengalami keanehan-keanehan ya. Saya tidak mau minum obat. Saya kira saya masih merasa diri saya sehat, padahal ya saya butuh obat karena ada delusi yang mengganggu kehidupan saya sehari-hari. Bahkan saya mengalami psikosomatis itu dari psikis, karena saya merasa disantet oleh seseorang. Jadi padahal tidak ada yang menyantet. Jadi ya itu psikosomatis ya, kalau seperti disantet gitu. Jadi kalau pikiran kita di sini kok ini rasanya sakit ya, padahal tidak ada yang mencubit gitu loh. Tidak ada bentrokan fisik, tapi di sekitar tubuh saya ini kesakitan. Itu psikosomatis. Bahaya banget kalau kita mengalami delusi agama. Kalau kita merasa dekat dengan Tuhan, langsung ambil jarak. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini hanya pengikut Nabi saja, pengikut Rasulullah. Kita di bawah Nabi. Bahkan kalau saya malah di bawah pecinta Nabi. Malah saya di bawahnya Rumi. Saya berharap berada di kaki Rumi sebagai salah satu yang dekat dengan Nabi, sahabat, sebagai pecinta Nabi yang tapi di bawahnya lagi, lebih merendahkan diri. Akhirnya saya alhamdulillah, puji syukur, saya sehat. Ya selama ini sehat, cuma terakhir ini saya kambuh karena persoalan asmara. Ya itu meditasi kuantum bagus. Jadi semesta ini bagian dari, kenapa pakai menggunakan semesta ya, karena semesta itu bagian dari makhluk Tuhan, makhluk Allah. Jadi kalau teman-teman Kristiani mungkin agak susah ya membayangkan dimensi terpadu ini. Kalau di Muslim kan kalau di Muslim itu Allah itu lebih dekat dari urat leher dan dia melingkupi segala sesuatu. Kalau di Kristiani mungkin agak susah karena Nabi Isa adalah Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Jadi manusia kurang bisa memvisualisasikan ya bagian dari semesta ini bagian dari Tuhan juga gitu. Jadi ya visualisasinya soalnya manusia banget ya, terbatas dalam ada patungnya, ada tubuh fisiknya. Sementara kalau di Muslim itu agak mudah ya membayangkan Tuhan itu seperti apa karena dia tidak terbatas. Jadi dia meliputi ya lebih dekat dari urat leher, bahkan lingkupi segala sesuatu ya, yaitu dimensi Tuhan ya, dimensi ya. Yang saya katakan di sini kalau menuju itu mungkin hanya kekasih Tuhan saja yang bisa ke sana, seperti Rasulullah atau Nabi Isa atau Nabi Ibrahim ya, nabi-nabi saja, mereka kekasih pilihan Allah. Kalau kita ya lebih baik pakai kata semesta saja lah. Jadi semesta itu masih bagian kecil dari makhluk Tuhan. Semesta ini bisa yang sangat luas ini, kita berada di galaksi Bima Sakti, itu masih ya mungkin kecil, malah nggak terlihat di semesta yang lebih luas lagi. Jadi dalam ketakterbatasan itu ada ketakterbatasan lagi di atasnya. Jadi di atas langit masih ada langit gitu. Biar kita tidak biar mental tuh ya nggak terlalu, biar nggak ada halusinasi, lebih sehat mentalnya ketika berpraktik sesederhana meditasi ini. Oke. Jadi kita berada sebenarnya kita selain 3-4 dimensi ruang, dimensi waktu, kita juga berada di dimensi kuantum. Seperti di podcast sebelumnya yang saya sharekan, dimensi kuantum ini
jadi tidak terbatas. Kita berada di galaksi Bima Sakti, tapi ya kalau di dalam ADS saya tulis dimensi itu ada dimensi, ya kita dimensi manusia ya. Kalau di Buddha ada dimensi dewa asura, ada dimensi dunia siluman, dunia dewa-dewa. Kalau di Buddha gitu. Kalau di Muslim ada di dalam surat Anas. Kalau di ADS saya ceritakan di dalam tradisi Muslim ada jin dan manusia, itu surat Anas ya. Jadi ada dimensi jin dan dimensi manusia. Dimensi manusia ini, di dimensi manusia jadi ada banyak dimensi. Ketika kita tidak hanya berada di dimensi, kita kelihatannya ini kita di dimensi manusia ya sekarang ya, kesadaran kita di dimensi manusia. Tapi di ADS, ketika saya memasuki dimensi gaib atau dimensi jin, saya bisa melihat jin. Itu dimensi, jadi ada selubung tipis tapi tidak, jadi termampatkan gitu. Jadi ya gimana ya memvisualisasikannya, menganalogikannya gimana ya. Jadi ya dimensi gaib ya, itu tidak terlihat. Jadi biasanya ya anak-anak indigo bisa melihat jin, tapi ada dimensi malaikat. Kalau di ADS ada Aku Dengan Skizofrenia, saya ceritakan di situ ada dimensi malaikat, ada dimensi jin, ada dimensi dewa-dewa, ada dimensinya beda-beda. Seperti nonton Doctor Strange lah. Ketika kita memasuki dimensi itu, kita buat selubung cincin antar dimensi, itu kita masuk ke dimensi yang berbeda ya, kayak gitu. Kalau di sini kita fokus kalau di Joe Dispenza ini kita masuk ke dimensi kuantum. Jadi dimensi yang ya tidak terbatas di semesta ini. Jadi ada dimensi kuantum itu. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu, dan juga tidak terbatas waktu. Jadi timeless banget. Ketika kesadaran kita ke sana, kita mengakses ketidakterbatasan semesta ini. Jadi padahal semesta ini kan makhluk Tuhan ya. Jadi ya ketika kita mengakses ketidakterbatasan, ya di atasnya masih ada lagi. Jadi lebih kita tidak bisa menalarnya, kita tidak bisa melogikakan. Jadi anggap aja kita berada di dimensi yang kuantum, yang semesta ini gitu. Meskipun di galaksi Bima Sakti sih kan banyak bintang-bintang di langit kan, itu udah menunjukkan ketidakterbatasan semesta, tapi masih ada dimensi lain. Kalau dimensi Tuhan ya mungkin lebih luas lagi, lebih tidak terbatas lagi. Jadi tujuan saya di situ bahwa menyadarkan diri kita ini sangat kecil, sangat seperti setitik debu juga. Cuma kita merasakan ketika kita berada di semesta, di tengah-tengah kegelapan itu, di kecilnya diri kita itu, kita merasakan wah, kelegaan gitu. Ternyata dimensi dimana hidup di dunia ini tuh ternyata dia membuka kesadaran kita bahwa ternyata sangat luas, sangat tak terbatas hal-hal yang bisa kita jelajahi, meskipun itu dalam kegelapan. Karena kegelapan itu hormon melatonin kan beraktivasi, kita jadi lebih lepas, lebih pasrah. Akhirnya kita merasakan kehangatan, kita ada lebih banyak menerima insight dari situ. Jadi ketika ada masalah berat atau apa, langsung akhirnya dada kita terasa lebih luas gitu loh. Wah enggak, saya terhubung dengan dimensi kuantum. Jadi kalau
di Joe Dispenza ini kita juga melatih diri kita, batin kita ini terus selalu terhubung dengan dimensi kuantum di setiap saat. Jadi kesadaran kita itu lebih tak terbatas. Kita punya daya yang sangat luas. Jadi lebih easy, lebih mudah untuk lepas dari depresi. Karena kita berada di medan terpadu ya, medan yang sangat tak terbatas. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil. Ya, kalau mau dapat apa ya, mau dapat inspirasi gitu kayak lebih lega gitu, kita harus melegakan diri dulu, membuka kesadaran diri dulu bahwa dunia ini itu sangat luas, banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi itu dulu, mempelajari dimensi kuantum sangat tidak terbatas, infinity. Di atas infinity ada infinity. Jadi bukan ya, kalau saya biasanya dengan mantra sholawat Jibril, jadi lebih memfrekuensikan diri dengan resonansi semesta, dengan frekuensi semesta. Saya meresonansikan diri dengan ketakterbatasan yang banyak misteri di dalamnya. Saya seperti dipeluk oleh semesta. Jadi perasaannya itu hangat gitu, karena dipeluk oleh semesta, makhluk Tuhan. Jadi saya anggap semesta ini sebagai ya malaikatnya lah ya, malaikat menjaga kita, malaikat di dalam ya kesadaran kita yang selalu memeluk kita. Jadi guys, ya sering-sering meditasi transendental yang paling gampang, biar terbuka ide-ide kalau lagi suntuk, lagi depresi, lagi anxiety, ya rasa dengan masa depan, ya tenangkanlah diri, berhubunganlah dengan semesta ini. Saya tidak menyarankan dekat langsung kepada Allah, karena itu saya tidak kuat. Saya soalnya mantan penyintas pengidap skizo, itu berbahaya banget, bisa menyebabkan halusinasi. Saya masih butuh Rasulullah ya, saya masih butuh sosok manusia yang menjadi perantara itu, walaupun beliau sudah meninggal, tapi paling tidak ya biar tidak terlalu goncang jiwa saya ketika saya mendapatkan ya semacam insight baru gitu. Saya kan cuma manusia biasa, bukan manusia suci, jadi saya masih terjaga, masih aman gitu kesehatan mental saya gitu. Ya dulu ketika saya baca bagian beberapa dari ADS ya, saya dulu sempat bahkan serangga ngomong, serangga yang berterbangan di sekitar saya bisa mendengar mereka ngomong apa. Jadi skizo saya itu udah parah banget. Saya masih belum menganggap butuh obat. Jadi ya aneh banget. Jadi banyak keanehan itu saya tumpahkan di ADS. Cuma keanehan tentang masalah waktu itu terasa sangat cepat atau sangat lambat. Pernah saya ketika mengalami hal itu di ADS, tapi tidak saya sharekan yang bagian dimensi malaikat, dimensi jin, dimensi yang aneh-aneh itulah. Ya udah gitu dulu podcast kali ini, bahwa kita ini bagian kecil dari semesta. Jangan takut menghadapi masa depan, jangan takut menghadapi keseharian. Tetap melatih mindset kita harus selalu dilatih setiap hari dengan kebaikan-kebaikan, pikiran-pikiran yang positif. Insya Allah hidup kita kedepannya akan positif juga. Maaf saya sebenarnya gimana ya, saya menggunakan kata-kata sebenarnya saya ini kurang nyaman dengan
kata-kata muslim gitu ya. Saya sebenarnya lebih suka agnostik, disebut agnostik.